Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alqana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita, sehingga pada siang ini alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kaki menuju masjid ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat takwa kepada seluruh hadirin. Marilah kita bersama-sama meningkatkan baik itu iman dan juga takwa kita kepada Allah. Yang tentu takwa dalam arti yang sebenar-benarnya menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengan penuh keikhlasan, serta menjauhi segala apa yang telah Allah larang dengan penuh kesabaran. Sebab dengan bermodalkan dua hal tersebut, yaitu iman dan takwa, keduanya adalah bekal untuk mendapatkan rahmatnya kelak fi yaumil akhir. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tiada terasa saat ini Allah masih memberikan izin usia untuk dapat mencicipi akhir daripada bulan Sya'ban, yang sudah pasti insya Allah besok kita umat Nabi Muhammad SAW akan kedatangan tamu agung, tamu mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan penuh ampunan dan juga maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Arti daripada surat Al-Baqarah 183 ini, ternyata puasa tidak hanya diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, namun puasa juga diwajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, baik itu umatnya Nabi Isa dengan agamanya Nasrani dan juga umatnya Nabi Musa dengan agamanya Yahudi. Namun yang perlu kita garis bawahi ma'asyiral hadirin, mereka yang telah diberi kewajiban menjalankan syariat puasa ini, tapi mereka tidak pernah merasakan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini bulan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang kelak menjadikan mereka umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu akan iri dan cemburu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, batas usia yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW relatif tidak panjang. Nabi SAW sendiri menutup usianya 63 tahun. Kita
Ada yang 70, 80, bahkan sampai 90, diskonnya teramat banyak. Namun umat sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan batas usianya sampai ratusan tahun. Kelak di Yaumul Mizan, ketika ditimbang semuanya, secara logika mereka yang diberikan umur panjang, amal solihnya teramat banyak dan timbangannya berat. Namun tidak dengan batas usia yang sangat singkat diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini. Besok timbangannya amal soleh akan menjadi lebih berat. Ketika umat Nabi Muhammad ditanya oleh umat sebelum Nabi Muhammad, apa yang menyebabkan timbanganmu berat, apa yang menyebabkan amal solehmu begitu berat, maka waktu itu menjawab, yang menjadikan amal solehku berat adalah karena aku menjalani amal soleh di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga bulan Ramadan ini bulan yang belum tentu umat manusia berhadapan dengan ini. Karena kita semuanya dihadapkan dengan bulan Ramadan, artinya Allah masih memberikan kepada kita untuk melebur dosa-dosa kita. Sebagaimana namanya Ramadan yang memiliki arti adalah peleburan dosa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfar lahu." Sungguh celaka seorang hamba yang mana ia merasakan bulan Ramadan, Allah mempertemukannya dengan bulan Ramadan sampai sebulan penuh, summa insalakha, dan bulan Ramadan tersebut berlalu, artinya memasuki bulan Syawal, qabla ayyughfar lahu. Kehadirannya bulan Ramadan ini tidak dapat mengampuni dosa-dosanya. Kehadiran bulan Ramadan ini tidak dapat meleburkan dosa-dosanya. Yang mana di bulan ini futihat abwabus sama, pintu rahmat, pintu langit semuanya terbuka. Allah menggelontorkan diskon rahmatnya di bulan ini. 10 hari pertama rahmat yang digelontorkan, kemudian 10 hari yang kedua maghfirah ataupun ampunan yang digelontorkan, 10 hari yang terakhir idkum minan nar, terbebas dari sengatan api neraka. Allah memberi jaminan ini. Falam yughfar lahu, maka 30 hari yang dirasakan oleh seorang hamba tersebut tidak dapat mengampuni dosa-dosanya. Maka Nabi Muhammad mengawali dengan hadisnya ini, rahima anfu rajulin, sungguh celaka. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain daripada pintu langit, pintu rahmat dibuka, di sini juga Allah ghuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka juga ditutup oleh Allah. Kemudian setan-setan jahat juga dibelenggu oleh Allah. Apabila ada kemaksiatan yang bersarang pada diri seseorang, maka maksiat itu tidak dapat menyalahkan pada jin jahat, tidak dapat menyalahkan kepada iblis, setan, melainkan seorang hamba tersebut tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian lanjutan daripada hadis ini adalah rahima anfu rajulin adraka indahu abawahu falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba yang apabila ia di dunia masih bertemu dengan kedua orang tuanya, namun kesempatan yang diberikan oleh Allah bertemu dengan kedua orang tuanya tersebut tidak dapat memasukkannya ke dalam surga. Artinya sudah pasti ridallah fi ridal walidain, Allah akan ridha apabila kedua orang tuanya ridha pada seorang hamba tersebut. Wasuktullah fi suktil walidain, Allah akan murka apabila kedua orang tuanya tersebut murka. Maka kesempatan apabila seorang hamba masih berjumpa dengan kedua orang tua atau salah satu dengan mereka, dan perjumpaan ini tidak dapat menjadikannya masuk surga, Nabi Muhammad mengawali hadis ini dengan ungkapan rohima anfu rajulin, sungguh celaka seorang hamba tersebut. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekelumit khutbah ini semoga menjadikan atmosfer baru kita
yang mana sebelumnya apabila di bulan Rajab kita masih berleha-leha, kemudian masih diberi kesempatan bulan Sya'ban kita juga masih berleha-leha, maka ini adalah bulan ketiga, bulan yang mulia. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, rahmatilah, berkailah kami dalam bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Dan ini insya Allah semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan besok. Marilah kita gunakan momentum bulan Ramadan ini seoptimal mungkin, dan kita tidak termasuk golongan roghima angfu rojilin yang disebutkan oleh Rasulullah, celakalah seorang hamba yang sudah dijelaskan tadi. Dan kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini seoptimal mungkin, yang mana sekali lagi pahala yang telah dijanjikan oleh Allah di bulan Ramadan itu sab'u mi'ati dhifin, lipat gandanya sampai 700 kali lipat. Dan inilah yang dapat membakar dosa-dosa kita dan tidak dipertemukan di bulan-bulan selain Ramadan. Bulan Rajab bulan menanam, bulan Sya'ban bulan merawat, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen. Mana mungkin seseorang dapat memanen sementara ia tidak menanam? Mana mungkin seseorang dapat memanen manakala ia tidak merawat? Maka idealnya adalah orang yang memanen ia harus mengawali dengan menanam, dilanjutkan dengan merawat, barulah ia memanen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.